Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru ya, kepala sekolah dan pengawas di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di channel Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Khitoh ya. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar Bapak dan Ibu ya tentang hakikat pendidikan, pembelajaran dan belajar ya. Yang mana pada kesempatan ini sedang update ya menjadi kajian tentang Merdeka Belajar. Sehingga dengan adanya Merdeka Belajar, para guru membutuhkan penjelasan tentang makna merdeka yang sebenarnya. Khawatir kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang tidak sesuai dengan khitoh ya, khitoh pendidikan ya, yang mana pendidikan itu merupakan upaya sadar untuk memanusiakan manusia atau memerdekakan manusia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang hakikat pendidikan, belajar dan pembelajaran, tetapi ketika kita membahas tentang pendidikan, maka tidak akan bisa terlepas dari pembahasan tentang manusia, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membedah terlebih dahulu ya tentang hakikat manusia tadi ya. Manusia ini merupakan makhluk yang sempurna ya, karena berbeda dengan yang lainnya, di mana manusia dikaruniai dengan akal juga syahwat ya. Dimana dengan akal dan syahwatnya manusia bisa posisinya bergeser gitu ya, artinya fleksibel ya, naik turun gitu ya. Ketika akalnya lebih dominan, maka bisa jadi dia lebih mulia ya, lebih tinggi tingkatannya dari malaikat gitu yang memiliki akal saja. Tapi kalau syahwatnya lebih dominan, maka bisa jadi tertarik ke bawah dan lebih kejam ya, lebih buruk dari seekor binatang yang hanya memiliki syahwat saja. Nah, dengan demikian karena naik turunnya manusia tadi dengan akal dan syahwatnya, maka di sini dibutuhkan sebuah proses ya, supaya manusia dapat mencapai tujuannya. Yang utama adalah tujuan hidupnya gitu ya. Nah, proses ini yang disebut dengan pendidikan ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan demikian maka tanpa adanya pendidikan tidak mungkin manusia itu dimanusiakan atau manusia merdeka sesuai dengan kodratnya gitu ya, bahwa tidak ada manusia yang sama ya, semuanya serba berbeda, unik dengan segala keunikannya dan memiliki ciri khas sendiri ya, ciri khas masing-masing gitu. Nah, kemudian manusia diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, untuk diuji Bapak dan Ibu, sehingga ada 3 golongan manusia berdasarkan lulus atau tidak ujiannya gitu ya. Ada manusia yang lulus ujian, berarti manusia yang belajar ya. Nah, kenapa disebut belajar? Karena perilakunya berubah lebih baik ya. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin, kemudian besok akan lebih baik dari sekarang. Nah, golongan manusia tersebut itu adalah disebut manusia yang beruntung. Jadi manusia yang beruntung adalah manusia yang mau belajar dan telah belajar gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah manusia yang merugi karena perilakunya sama saja antara kemarin, sekarang dan besok gitu ya. Itu manusia yang tidak belajar ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manusia yang celaka, di mana perilakunya lebih buruk ya dari hari ke hari, dan inilah manusia yang celaka tadi yang tidak lulus ujian. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk melihat channel kami Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh, merupakan golongan manusia yang mau dan telah belajar, sehingga perilakunya dari hari ke hari sebagai indikasi bahwa mereka atau Bapak dan Ibu telah belajar itu akan semakin baik lagi ya. Nah, kemudian dari makna tadi bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk diuji ya, kemudian menaklukkan alam dan zaman, diuji dengan alam dan zaman menggunakan akalnya, maka manusia yang dengan akalnya kemudian mereka kuat, mampu menaklukkan alam dan zaman ya, maka mereka digolongkan menjadi manusia yang berbudi, artinya manusia yang berbudaya gitu ya. Nah, mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk berkumpul bersama membangun komunitas belajar melalui channel Transformasi Pendidikan di YouTube ini. Saatnya kembali ke Khitoh itu adalah golongan atau kumpulan guru-guru yang berbudaya ya, yang dengan akalnya mampu menaklukkan alam dan zaman dan dapat melanjutkan pendidikan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi sekarang, yaitu kondisi COVID-19, di mana pembelajaran mengharuskan dilaksanakan dari rumah ya. Pembelajarannya melalui daring dengan banyak kendala, tetapi tidak membatasi atau menutup kemungkinan untuk kita selalu melaksanakan proses pendidikan ini ya.
Nah, di balik perjuangannya manusia tadi yang unik dengan segala keunikannya, kemudian diuji sehingga tugas manusia yang utama adalah berjuang ya, berjuang untuk menaklukkan alam dan zaman tadi sehingga dapat meraih potensi untuk menjadi manusia yang berbudaya tadi. Nah, kemudian dari prosesnya tadi manusia berjuang, maka butuh sebuah proses untuk mengarahkan manusia tadi untuk mencapai tujuannya yang disebut dengan pendidikan tadi, begitu ya. Jadi pendidikan merupakan di dalam undang-undang Sisdiknas dinyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dalam hal ini adalah manusia dikembangkan sesuai kodratnya dan suatu saat nanti akan bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, dan bangsa juga negara gitu ya. Artinya di dalam pendidikan itu sudah terkandung ya makna bahwa manusia itu yaitu peserta didik harus dimerdekakan ya. Manusia itu atau peserta didik itu harus dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya, tidak ada yang sama ya. Jadi kalau begitu pendidikan itu sudah upaya memanusiakan manusia dan menempatkan manusia itu pada posisinya sebagai manusia gitu ya. Karena manusia tadi unik dengan segala keunikannya, maka manusia ini harus dimerdekakan. Maka banyak yang menyatakan ya bahwa pendidikan itu merupakan upaya memerdekakan manusia tadi ya sebagai makhluk yang merdeka ya. Nah, di dalam makna pendidikan yang merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran ini terkandung makna belajar ya. Tadi makna belajar sudah kita kupas dari awal bahwa belajar ini merupakan upaya sadar dan menetap sehingga perilakunya menjadi berubah ya manusia tadi begitu ya. Artinya berubah positif sebagai penanda bahwa manusia itu telah belajar begitu. Nah, kemudian ada juga makna pembelajaran begitu ya. Yang menyatu utuh antara belajar dan pembelajaran itu dalam ruang lingkup yang disebut dengan upaya sadar dan terencana yang disebut pendidikan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu belajar, kemudian apa itu pembelajaran, karena memang pada konten kali ini kita akan membahas tuntas dulu tentang hakikat pendidikan, belajar dan pembelajaran tadi. Masih tetap di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hitoh ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tentang pendidikan ya, sekarang banyak yang menyatakan bahwa ada konsep-konsep pendidikan merdeka, pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan ya. Padahal dalam makna pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor tentang Sisdiknas tadi tentang Pendidikan Nasional tahun 2003 ya, bahwa pendidikan itu merupakan upaya sadar untuk mewujudkan pembelajaran ya, dan proses belajar supaya siswa berkembang sesuai kodratnya begitu. Artinya di sini sudah muncul makna memanusiakan manusia atau memerdekakan manusia begitu ya. Jadi kalau kita berbicara pendidikan ya berbicara tentang merdeka, kemudian berbicara tentang manusia begitu ya, supaya mereka kembali pada maknanya atau perannya atau posisinya sebagai manusia tadi ya, yaitu makhluk yang berbudaya, makhluk yang berakal yang membedakan dengan makhluk lainnya ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan bersama-sama juga membedah tentang makna merdeka belajar ya. Tapi sebelum ke sana kita akan bedah dulu tentang makna belajar tadi. Kalau kita lihat di makna pendidikan itu merupakan upaya sadar. Jadi sadar yang pertama dinyatakan itu. Yang sadar itu siapa ya? Bukan hanya siswa, guru, tetapi seluruh sistem pendidikan itu harus memiliki kesadaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan ya. Yang mana tujuan pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah ketertiban dan kedamaian gitu ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tidak akan ada tertib kalau tidak damai gitu ya. Tidak ada damai kalau tidak merdeka. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu untuk mewujudkan tertib dan damai maka manusia harus diletakkan pada perannya atau posisinya sebagai manusia yang merdeka tadi ya. Kemudian tidak akan ada merdeka kalau tidak rela berkorban. Nah, ini penanda bahwa tugas manusia memang berjuang untuk menaklukkan alam dan zaman tadi, sehingga dengan rela berkorban maka manusia bisa merdeka. Dengan merdeka mereka akan damai, dan dengan damai maka tujuan pendidikan yaitu tertibnya lahir juga akan tercapai gitu ya. Nah, dalam konteks merdeka belajar tadi ya, di dalamnya ada makna pendidikan, kemudian di dalamnya juga ada makna merdeka dan memerdekakan, karena banyak guru yang sudah merdeka tapi tidak mampu memerdekakan gitu ya. Banyak guru yang belajar tapi tidak mampu membelajarkan. Banyak guru yang bergerak tapi tidak mampu menggerakkan. Nah, hari ini kita bersama-sama di channel Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hitoh, kita akan bersama-sama saling menggerakkan,
kemudian saling memanusiakan, saling membelajarkan, kemudian saling memerdekakan begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kita bersama-sama belajar sehingga suatu saat nanti tujuan pendidikan nasional akan tercapai melalui komunitas belajar kecil seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, tadi makna pendidikan sudah kita bedah, selanjutnya adalah makna pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Nah, pembelajaran itu di dalam beberapa nomenklatur dinyatakan, diantaranya di beberapa permen, di kebijakan itu merupakan interaksi antara peserta didik atau antara siswa. Kemudian guru atau pendidik ini dengan siswa dan siswa dengan sumber belajar atau materi ya pada suatu lingkungan belajar. Nah, ada hal yang perlu dikritik ya di sini karena di sini dikatakan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar, kemudian belajar pun merupakan aktivitas sadar. Berarti kesadaran-kesadaran yang diangkat di awal gitu ya. Karena tidak mungkin terjadi proses pendidikan kemudian belajar kalau tanpa diawali dengan kesadaran tadi ya. Nah, kesadaran ini terkait dengan akal manusia tadi yang membedakan dengan makhluk seperti hewan tadi yang dikaruniai hanya syahwat saja ya. Juga dengan akal dan syahwat ini membedakan manusia dengan malaikat yang tadi diberi hanya akal saja begitu. Nah, dengan akal dan syahwat inilah manusia harus mampu mengelolanya tadi ya. Sehingga karena dalam pendidikan mengandung makna kesadaran ya, kemudian dalam belajar juga mengandung makna kesadaran ya, maka ini terkait erat dengan bagaimana akal ini dominan untuk diimplementasikan ya dibanding syahwat sehingga manusia menjadi lebih baik gitu ya. Karena memang fitrah manusia itu suci baik ya, dari ruhnya menuju ke atas ya vertikal ya, tetapi lingkunganlah yang membentuk mereka menjadi kurang baik dan sebagainya gitu. Jadi sangat dominan ini lingkungan juga mempengaruhi manusia tadi untuk berubah. Nah, berikutnya hal-hal yang perlu dikritik tadi dalam makna pembelajaran di nomenklatur atau di beberapa kebijakan yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan interaksi antar siswa, kemudian siswa dengan guru, siswa dengan materi dalam suatu lingkungan belajar ya. Ada hal yang dilupakan di sini dalam makna pembelajaran dalam nomenklatur atau kebijakan tadi, yaitu pembelajaran sebagai interaksi ya. Jadi bukan hanya interaksi tapi interaksi ya. Kalau interaksi berarti kita hanya berbicara dengan bagaimana dalam pembelajaran itu mewujudkan supaya siswa dapat berinteraksi dalam pembelajaran, misalkan melalui diskusi ya, melalui tanya jawab antar siswa dan sebagainya, saling mengkritisi sambil memberikan saran dan masukan, tanggapan dan sebagainya. Tetapi ada juga interaksi dengan guru tadi ya. Di antaranya kalau guru ceramah kemudian siswa menanggapinya, berarti ada interaksi antara siswa dan guru. Juga ada siswa dengan materi, misalkan melalui membaca, kemudian siswa memberikan sesuatu kepada materi tadi supaya materinya lebih berkembang lagi. Ini berarti ada interaksi antara siswa dengan materi. Beberapa literatur mengatakan itu yang disebut dengan hubungan didaktis gitu ya. Nah, di sana di pembelajaran tadi tidak disebutkan interaksi ya, yang menjadi dasar bahwa pembelajaran itu harus berbasis kesadaran juga seperti pendidikan dan belajar tadi. Nah, di sana dilupakan makna interaksi, yaitu interaksi siswa dengan dirinya itu. Padahal inilah yang paling penting dalam pembelajaran ya. Dalam konteks pendidikan yang mana pendidikan ini memanusiakan manusia dengan akalnya, kemudian memerdekakan manusia yang memang unik dengan segala keunikannya. Tidak ada satupun atau dua yang sama dari manusia tadi, berarti harus dimerdekakan sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, dengan demikian maka tanpa dibahas interaksi berarti kesadarannya menjadi hilang dalam pembelajaran itu. Nah, dengan demikian kalau kita membahas tentang pembelajaran, maka yang dibahas yang pertama kali adalah interaksi dulu, yaitu apa? Interaksi siswa dengan dirinya. Jadi bagaimana siswa mampu berinteraksi dengan dirinya itu. Nah, kalau di dalam kegiatan pembelajaran di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya, di sana ada 5 kegiatan pendahuluan. Di antaranya dinyatakan ada yang disebut dengan apersepsi di dalam kegiatan pendahuluan. Nah, apersepsi juga banyak yang keliru untuk mendefinisikannya ya Bapak dan Ibu, padahal apersepsi ini adalah salah satu bentuk interaksi ya, di mana siswa bisa berinteraksi dengan dirinya itu. Bisa mati sebelum mati gitu, artinya apa? Bisa melihat dirinya sebelum mati yang sebenarnya terjadi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh manusia itu dan harus dilatihkan kepada peserta didik untuk mampu melakukan hal tadi, yaitu mengamati dirinya. Nah, para guru banyak yang mendefinisikan bahwa apersepsi itu merupakan aktivitas untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Nah, dengan demikian maka ketika guru ditanya siapa yang akan melakukan apersepsi dalam pembelajaran ya, kebanyakan semuanya menjawab guru ya. Kenapa? Karena salah definisi.
Ketika kita mendefinisikan bahwa apersepsi itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, akhirnya apa? Akhirnya terjebak pada pemaknaan bahwa apersepsi itu yang melakukan adalah guru gitu ya. Padahal apersepsi itu adalah penghayatan atau pengamatan terhadap diri sendiri secara sadar sebagai pondasi untuk mempelajari materi berikutnya. Artinya apa? Artinya yang melakukan apersepsi itu adalah bukan guru dalam pembelajaran ya, meskipun guru juga harus melakukan itu ya. Tetapi yang dominan dalam pembelajaran melakukan hal tadi adalah siswa. Jadi siapa yang melakukan apersepsi, yang melakukan penghayatan, pengamatan terhadap dirinya sebagai pondasi mempelajari materi berikutnya adalah siswa ya. Nah, bagaimana supaya apersepsi itu terjadi? Maka guru harus melakukan fasilitasi, ya, melakukan intervensi dalam pembelajaran, diantaranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Nah, itu adalah fasilitasi dari guru supaya apersepsi terjadi ya. Jadi apersepsi oleh siswa, kemudian supaya terjadi apersepsi tadi maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dengan demikian maka salah satu kemampuan guru yang harus dikuatkan supaya siswa dapat melakukan aktivitas apersepsi dalam setiap kegiatan pembelajaran, bukan hanya di kegiatan pendahuluan ya Bapak dan Ibu, di setiap kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, tetap apersepsi itu harus dilakukan. Dan tugas guru adalah apa tadi? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Dengan demikian maka keterampilan guru yang utama supaya apersepsi bisa terjadi pada diri siswa adalah keterampilan bertanya ya Bapak dan Ibu. Jadi hebat sekali itu ya para ilmuwan yang menyatakan bahwa sebuah penemuan hebat itu akan berawal dari sebuah pertanyaan yang hebat ya. Jadi bagaimana kita melatih curiosity atau rasa ingin tahu pada siswa dari sebuah pertanyaan yang hebat. Nah, sehingga kalau ada siswa yang bertanya jangan langsung dijawab oleh guru atau dilempar ke yang lainnya ya. Tapi kalau ada yang siswa bertanya maka suruh dijawab oleh diri sendiri. Nah, ini sebagai upaya bahwa dia sedang berinteraksi dengan dirinya gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya tentang, "Bu, ini apa ya? Menurut kamu apa?" gitu. Ini melatih dia melakukan hipotesis gitu ya. Melatih dia memiliki kesadaran, melatih dia untuk mampu mengamati apa yang sudah ada dalam dirinya. Nah, ini yang disebut dengan interaksi yang banyak dilupakan oleh guru ya. Banyak guru yang ditanya oleh saya ketika berinteraksi ya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Maka guru hampir semua itu menyatakan bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa begitu ya. Nah, dengan demikian maka ini akan terjebak pada pemaknaan bahwa belajar itu hanya ceramah gitu ya. Karena yang diangkat bahwa pembelajaran itu adalah interaksi antara guru siswa. Sehingga cukup dengan adanya ceramah itu sebenarnya sudah cukup adanya interaksi guru siswa dengan siswa menanggapinya ya. Nah, dengan demikian maka pemaknaan pada suatu konsep itu akan menggiring pada kita implementasinya keliru ketika kita memaknainya keliru gitu ya. Nah, pada kesempatan ini di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hitoh. Maka saatnya kita kembali ke Hitoh dengan hakikat pendidikan, belajar, dan pembelajaran yang sebenarnya ya, bahwa tadi pendidikan merupakan upaya sadar, kemudian belajar juga merupakan aktivitas sadar dan menetap, kemudian pembelajaran merupakan interaksi terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Dan ini diperkuat oleh Richard Galadin ya, yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran terjadi 5 interaksi, diantaranya ada interaksi, yaitu interaksi antara peserta didik dengan dirinya begitu ya. Nah, kemudian interaksi peserta didik dengan dirinya juga terjadi pada kegiatan penutup yang dinyatakan di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya, bahwa kegiatan penutup itu diantaranya ada 4 ya. Diantaranya adalah merefleksi, mengevaluasi sampai siswa menemukan manfaat dari apa yang dipelajarinya begitu ya. Nah, di sini ada kata refleksi ya. Refleksi itu adalah melihat kembali apa yang sudah dilakukan ya, oleh orang lain atau oleh diri ya. Utamanya adalah refleksi diri atau yang disebut dengan refleksi implisit atau implicit reflection, itu dalam rangka melihat apa yang sudah kita lakukan ya selama pembelajaran berlangsung, yaitu dalam konteks siswa begitu ya. Nah, dalam refleksi ini siswa harus mampu melakukan refleksi ya terkait dengan apa yang sudah dipelajarinya, bagaimana proses belajar terjadi, apa kekuatan kelemahan kita ketika belajar, kemudian kendala-kendala ketika belajar, apa yang paling menarik, apa yang paling tidak menarik, apa yang paling disenangi, apa yang paling tidak disenangi dalam pembelajaran. Itu merupakan hal-hal yang bisa dijadikan fokus refleksi oleh peserta didik. Nah, tugas guru pada saat refleksi ini terjadi adalah guru bisa jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti layaknya apersepsi tadi, di mana pertanyaannya bisa jadi misalkan mengarah pada materi ya, tentang apa yang sudah kita pelajari tadi gitu ya.
apa yang sudah kita lakukan tadi, apa hal yang menarik dari apa yang sudah kita lakukan, apa hal yang paling menyenangkan, apa kekuatan kalian ketika mempelajari materi tadi ya. Kemudian apa kelemahan kalian ketika belajar tadi. Kemudian apa yang dapat diperbaiki dari praktek mengajar tadi. Kalau berbicara tadi berarti berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan. Itulah yang disebut dengan refleksi, sehingga guru bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan penggali supaya siswa dapat melakukan refleksi tadi ya, Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan refleksi ini menjadi penting untuk kita bahas, dan kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya, termasuk tentang makna belajar dari berbagai sudut pandang, termasuk berbagai aliran teori belajar, Bapak dan Ibu ya. Yang saya sampaikan tadi tentang bahwa belajar merupakan aktivitas yang mengubah perilaku ya, itu kental dengan aliran teori belajar behavioristik ya. Padahal ada beberapa aliran teori belajar terbaru ya, atau aliran teori belajar yang sudah ada, dan ada juga yang terbaru ya, yang nanti akan kita bedah, yaitu aliran konektivisme. Mungkin kita akan bedah pada konten-konten masih tetap di channel Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hitoh ya Bapak dan Ibu. Kita akan bedah bersama tentang beberapa aliran teori belajar, termasuk pakar-pakarnya, sehingga kita akan paham yang sebenarnya tentang makna belajar tadi ya. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita bahas tentang hakikat pendidikan, belajar dan pembelajaran, bahwa ketika kita melakukan proses mendidik, maka tidak akan terlepas dari makna manusia yang harus dimerdekakan, dan tidak lepas dari makna kesadaran ya. Kesadaran ini erat kaitannya dengan akal, dan akal erat kaitannya dengan hati ya. Beberapa ayat di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa berakalah dengan hati. Artinya ketika kita berakal, maka tidak hanya berpikir saja ya. Berakal itu berarti memadukan antara pikiran, yaitu yang terdapat di dalam benak, kemudian berlogika, kemudian dikontrol dengan perasaan. Nah, itu satu kesatuan utuh tadi, maka menjadi kesadaran. Dan dengan demikian maka tidak akan mungkin muncul kesadaran tadi tanpa akal ini dididik ya. Artinya supaya akal ini memang benar-benar bisa memisahkan antara benar dan salah tadi ya, melalui proses pendidikan. Nah, selanjutnya belajar juga tadi merupakan aktivitas sadar dan juga menetap, supaya manusia digolongkan pada makhluk yang beruntung, yang sedang diuji dengan dalam perjuangannya. Dengan belajar mereka akan berubah perilakunya semakin baik, dan itu merupakan penciri atau indikasi manusia yang beruntung, dan manusia yang mampu menaklukkan alam dan zaman, manusia yang lulus ujian gitu ya. Nah, berikutnya bahwa pembelajaran tidak hanya interaksi antara guru dengan siswa saja atau dengan materi, tapi juga ada interaksi antar siswa, dan yang paling penting sebagai penciri bahwa ini merupakan kesadaran juga yang melibatkan akliyah ya, maka harus ada interaksi ya. Interaksi itu merupakan interaksi antara siswa dengan dirinya, sehingga dia mampu mengamati dirinya, melakukan apersepsi, melakukan refleksi atau aktivitas pengamatan pada dirinya sendiri, sehingga mereka akan sadar ya bahwa belajar itu memang merupakan kebutuhan ya. Belajar itu memang merupakan sesuatu yang harus dilakukan supaya mereka dapat menjalani hidupnya, dapat menjalani hidupnya dengan sejahtera lahir dan batinnya. Kemudian juga dapat menaklukkan alam dan zamannya sebagai penciri manusia yang menang ya. Manusia yang menang menaklukkan alam dan zamannya menggunakan akal, ini merupakan manusia yang berbudaya. Nah, hari ini kita belajar untuk bersama-sama membuat manusia yang unik tadi menjadi merdeka, kemudian dimanusiakan, digerakkan, dimerdekakan, dan dijadikan manusia yang memiliki budaya luhur, yang mampu menaklukkan alam dan zaman dengan proses pendidikan dalam berbagai kondisi, termasuk dalam kondisi yang sekarang sedang terjadi, yaitu kondisi COVID-19. Jadi Bapak dan Ibu, kepala sekolah, guru, dan pengawas di seluruh penjuru tanah air, jangan menyerah dengan kondisi seperti ini ya. Kondisi seperti ini Tuhan sedang menguji kita, sekaligus sedang mendidik kita ya, supaya kita kuat menjalani segala macam ujian ini ya, sehingga dalam prosesnya kita akan menuju pada manusia yang memiliki tingkatan kemuliaan yang lebih tinggi dari hari ke hari gitu ya. Dengan apa? Dengan belajar. Karena dengan belajar kita mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu kita akan dibedakan derajatnya dengan yang lainnya. Itu untuk konten kali ini Bapak dan Ibu. Sampai jumpa pada konten berikutnya, masih di channel Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hitoh, dan kita akan membahas tuntas tentang makna belajar dari berbagai sudut pandang aliran teori belajar. Juga yang paling utama, kita akan membedah tuntas pada konten berikutnya tentang makna merdeka.
menurut konsepsi orang tua kita yang hebat, yaitu Ki Hajar Dewantara ya, di mana Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan tentang makna Tuturi Handayani, yang itu merupakan makna yang luar biasa, di mana kalau ini dilaksanakan maka manusia melalui proses pendidikan telah ditempatkan sebagai manusia, dan pendidikan sudah memang mengarah pada pendidikan yang merdeka dan memerdekakan. Itu saja untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di channel Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Hito pada konten-konten menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.